गंजे, राजू वहाँ छत पे बैठा है। केबल राजू, काम है लड़कियों से कनेक्शन लगाना। सच कह रहे हो ना? बेबी, मेरा ट्रेनर बुला रहा है, I'll call you back। इसे छोड़ छोड़। तो ले। नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना है। You have to meet him। क्यों करेंगी वो? You are smart, इतने पढ़े लिखे हो, इतने... Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya buat sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih ya buat Muhammad Ilham dari Bekasi, Arjuna Pasulyo dari Sumatera Selatan, Ade Daril dari Cirebon, Muhromi dari Kalimantan Tengah, FF Arm dari Sidoarjo, Devi Cahaya Anggraini dari Bondowoso, Rudi RA28 Channel dari Kendari, Komarudin dari Bangkalan, Sandi Raja Headshot dari Bangka Belitung, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Vedam. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah kontes musik yang mana saat itu kontes tersebut diikutin oleh seorang pemuda bernama Vivek and the Gang. Begitulah nama bandnya. Vivek begitu semangat saat menunjukkan penampilannya. Kontes tersebut disaksikan oleh para musisi terkenal India. Saat itu Vivek dinyatakan lulus dan mendapatkan sebuah tiket emas dari sang juri. Karena si Vivek ini memiliki suara yang nampaknya lumayan oke. Karena hal itu juga, kemudian Vivek and the Gang mendapatkan promosi debut dan juga mendapat tawaran manggung pertama di Hyderabad. Hal itu kemudian membuat Vivek sangat bahagia. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan seorang kakek-kakek yang sudah sepuh yang bernama Ramulu. Ramulu ini berprofesi sebagai seorang penenun kain sari. Saat itu ia sedang bersama dengan anaknya yang mana anaknya itu adalah seorang janda. Dan ciwi itu bernama Padma. Mereka merupakan orang kismin dan memiliki utang kepada seorang rentenir yang bernama Patel. Pada saat itu dia ditagih oleh anak buahnya Patel untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Karena sudah jatuh tempo tentunya. Apalagi dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka mereka akan tahu akibatnya. Lalu kita akan diperlihatkan dengan seorang ciwi seksoi bernama Saroja. Di mana Saroja ini berprofesi sebagai seorang wanita penghibur. Malam itu Saroja mendapatkan sebuah pesanan untuk melayani seorang pria cabul. Namun saat pria ini di dalam kamar, ia malah diam tak berdaya. Belum juga main udah keluar duluan cowok, anjay. Saat Saroja akan wik-wik dengan pria cabul tersebut, tiba-tiba teman Saroja yang bernama Karpuram datang. Pada waktu itu dia akan mengajak Saroja untuk kabur dari rumah bordil tersebut. Namun tiba-tiba seorang mucikari yang bernama Doti menelpon dan memberitahu bahwa ada pesanan layanan sunface wik-wik untuk Saroja, yaitu 2 orang laki-laki nanti malam. Esokan harinya di sebuah perkampungan kumuh, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Raju. Yang mana Raju ini berprofesi sebagai seorang tukang PLN atau tukang listrik tentunya. Pada saat itu ia sedang dicari oleh preman jamet di daerahnya. Kedatangan para jamet itu untuk menagih uang keamanan kepada Raju. Namun saat itu Raju yang gak punya uang meminta keringanan dan ia berjanji akan membayarnya jika sudah ada uang. Mengingat dirinya hanya bekerja sebagai tukang PLN dan gajiannya biasanya pada tanggal 10. Sedangkan sekarang baru tanggal 20. Tak hanya kepada Raju, para jamet itu kemudian meminta kepada para warga yang ada di tempat-tempat tersebut. Preman itu mengancam akan mematahkan jari temannya jika Raju tak membayar uang keamanan. Raju kemudian meyakinkan para jamet-jamet itu dan akhirnya mereka pergi dari tempat tersebut. Tak lama, Raju mendapatkan sebuah telepon dari kebogohannya atau pacarnya yang bernama Puja. Saat itu si Puja mengajak Raju bertemu di suatu tempat.
Sore itu Raju pun kemudian mencari pinjaman motor, akan tetapi semua teman-temannya tidak ada yang ngasih minjem motor. Karena kalau Raju yang minjem pas berangkat bensinnya itu penuh, tapi nampaknya kalau sudah pulang bensinnya pasti nggak diisi. Maka kapok tuh teman-temannya. Emang temen kampret nih kayak gini. Namun secara kebetulan di saat tersebut ada teman Raju yang bekerja sebagai tukang bengkel. Ia meminta bantuan untuk mengantar motor ini ke tempatnya Mang Yunus. Raju dengan otak liciknya langsung mengiyakan dan berpura-pura akan mengantarkan motor tersebut. Namun si Raju ini malah memakainya untuk bertemu si Puja. Singkat cerita, Raju pun bertemu dengan pacarnya si Puja. Si Puja ini mengira kalau Raju ini adalah orang kaya karena dari penampilannya yang kece juga keren. Padahal mah hanya tukang kabel. Pada saat itu si Puja meminta kepada Raju agar Raju mau membelikannya sebuah tiket konser Blackpink. Yang mana tiket itu seharga Rp 20.000. Raju pun hanya bisa bilang iya ya tanpa memikirkan hal yang akan ia tanggung nantinya. Sementara itu cucu Ramulu yang sedang sekolah ini diculik oleh si Patel. Saat itu mereka berdua mengatakan pada cucu Ramulu ini harus diambil oleh Patel saat itu juga. Karena Ramulu tak juga bayar hutangnya. Ramulu yang dapat kabar cucunya dibawa oleh si Patel, ia pun kemudian menghampiri Patel dan mengatakan bahwa mereka akan membayar hutangnya segera mungkin. Namun justru si Patel ini berkata bahwa ia akan menjadikan cucu Ramulu ini menjadi jaminan hutangnya. Dan biarkan dia bekerja jadi tukang bangunan di tempatnya pada saat itu. Ramulu juga diberikan waktu selama 3 hari untuk membayar uang yang dipinjamnya. Karena hari itu juga membuat Ramulu dan Padma jadi kebingungan karena anaknya ini sedang ditawan oleh Patel. Mereka pun kemudian mencari sebuah cara bagaimana caranya agar bisa dapat uang banyak dalam waktu yang singkat. Hari itu mereka terpaksa datang ke sebuah tengkulak. Di sana Fatma dan Ramulu ini ingin mengajukan untuk menjual ginjal padanya. Anjay, tengkulak ginjal cuk. Lalu si tengkulak ini menghubungi para dokter di rumah sakit. Setelah dapat dokter yang pas, tengkulak ini berkata bahwa mereka harus pergi ke Hyderabad untuk operasi pengambilan ginjal. Si tengkulak juga berkata bahwa ginjal dari Padma ini dihargai cuma Rp40.000 aja. Tak ada pilihan lain untuk mereka sehingga saat itu Ramulu dan juga Padma bersiap pergi ke rumah sakit yang ada di Hyderabad. Di lain tempat kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Quraisy yang akan pergi ke Hyderabad dan mengurus sebuah tiket penerbangan. Saat itu duduk di sebuah bangku, dirinya teringat sebuah kenangan pahit di mana saat itu ia sedang mengantar istrinya pergi ke seorang dokter karena istrinya ini sedang hamil dan akan melakukan check up kehamilannya. Saat perjalanan pulang setelah check up, Quraisy lewat di sebuah pemukiman yang sedang diadakan perayaan Diwali. Saat itu dirinya disiram oleh sebuah abu berwarna. Quraisy merasa tidak terima dengan hal tersebut karena ia adalah seorang muslim. Ia pun protes, namun saat protes itu justru terjadi sebuah hal yang tidak ia inginkan. Quraisy ini malah dihajar dan juga istrinya pun dipukuli. Hingga pada saat itu istrinya ini mengalami keguguran. Polisi yang datang bukannya membela Quraisy, justru ia malah memojokkan Quraisy dan meminta Quraisy untuk pergi dari tempat tersebut. Quraisy yang akan pergi saat itu malah didatangi oleh polisi dan menangkap para ponakannya. Mereka semua difitnah dan menganggap mereka adalah komplotan teroris. Akhirnya Quraisy dan 2 ponakannya ini dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat itu mereka dipaksa untuk menunjukkan sebuah tempat pengeboman. Namun Quraisy membantahnya karena memang si Quraisy ini bukanlah komplotan teroris. Hanya karena muslim mereka malah difitnah sebagai teroris, padahal muslim bukanlah teroris. Dia akhirnya berusaha kabur, namun akhirnya polisi ini terpaksa harus menembak kakinya Quraisy. Saat itu juga dia dibawa ke rumah sakit dan saat di rumah sakit Quraisy ini dimasukkan ke sebuah ruangan pasien yang mana ternyata di ruangan tersebut ia bersama teroris yang sesungguhnya. Di sisi lain, Raju dengan temannya ini pergi ke sebuah loket pembelian tiket yang diminta Puja. Namun nampaknya hal ini malah membuat Raju jadi sangat pening karena uang yang ia miliki tidak cukup untuk membeli tiket tersebut.
Pada saat itu Raju hanya memiliki uang Rp2.000, sedangkan harga untuk satu tiket itu seharga Rp20.000. Dan kalau mau beli dua berarti ya sekitar Rp40.000. Dan membuat Raju sangat pusing. Ia kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun saat itu Raju terus memikirkan gimana caranya agar dirinya bisa mendapatkan uang sebanyak Rp40.000. Tapi si nenek yang tahu hal itu justru ngoceh-ngoceh gak jelas dan bikin kepalanya sakit. Tapi si Raju yang melihat nenek malah kebayang dengan wajah Puja dan mengatakan bahwa dirinya akan segera mencari uang sebesar Rp40.000. Tapi si nenek ini malah ngagetin Raju. Akhirnya Raju pergi keluar untuk menghilangkan penatnya. Malam itu Saroja mendapat langganan yaitu seorang kepala polisi. Namun saat kedatangan kepala polisi ini, Saroja malah mengejeknya dan mengatakan bahwa kepala polisi ini terlalu fast charging. Maka baru sebentar sudah keluar. Saat itu Saroja pun memberikan sebuah obat kepada si kepala polisi ini. Ternyata obat yang diberikan oleh Saroja pada saat itu adalah sebuah obat tidur, bukan obat kuat. Malam itu Saroja ini kabur dari tempat itu dengan membuat sebuah tali untuk dirinya agar bisa kabur. Di lain sisi Vivek yang saat itu sedang makan bersama dengan ibunya, ia mengatakan bahwa dirinya akan berpamitan karena besok pagi ia akan pergi ke Hyderabad untuk melakukan sebuah konser live. Namun ibu Vivek ini tidak menyetujui, ia tak setuju Vivek jadi penyanyi, ia hanya ingin Vivek jadi tentara. Namun si Vivek ini ngeyel dan berkata bahwa ia akan berangkat karena itu adalah cita-cita sedari dulu. Esoknya Ramulu dan Padma anaknya sedang menuju stasiun untuk pergi ke Hyderabad. Begitu juga dengan Saroja dan temannya yang sudah berada di sebuah kereta untuk mengunjungi agen di mana mereka akan kabur dan mereka tidak akan lagi bekerja di rumah bordir yang saat ini. Demikian juga dengan Ramulu dan juga Padma yang menjual ginjalnya, mereka pergi Hyderabad mengenakan kereta. Sementara itu si Raju masih kebingungan dan coba minum sana sini untuk mendapatkan uang sebesar Rp40.000 agar bisa membelikan Puja sebuah tiket. Namun saat itu dirinya belum dapat juga dan hasilnya pun masih nol. Hari itu Raju merasa sangat puyeng karena harus gimana lagi agar ia bisa mendapatkan uang untuk beli sebuah tiket konser untuk Puja. Saat itu ia memiliki sebuah berpikir untuk menjamret kalung seorang emak-emak. Akhirnya mereka berhasil menjamret kalung emak-emak, namun sialnya saat itu mereka yang mencoba kabur malah tak sengaja menabrak sebuah mobil polisi. Dan akhirnya mereka berdua pun ditangkap oleh seorang inspektur polisi. Saat di kantor polisi mereka dipukuli oleh para polisi. Kemudian Raju menelpon pamannya. Dengan berat hati pamannya kemudian menebus Raju dan temannya ini agar bebas. Begitu juga dengan nenek Raju yang tahu dengan kelakuan Raju ini merasa sangat marah. Kemudian si nenek pun memberikan uang sebesar Rp3.000. Saat itu Raju dipersilakan masuk berbuat apa saja karena neneknya udah capek dengan sikapnya si Raju. Sementara itu secara kebetulan tak sengaja melihat Ramulu yang sedang melakukan transaksi dengan penjualan ginjalnya. Kemudian mengikuti Ramulu hingga ke rumah sakit. Saat di rumah sakit Ramulu kemudian memberikan uang itu kepada Gigi. Saat itu juga kemudian Raju pun mencuri uang tersebut dari Padma sebesar Rp30.000 karena agen pembelian ginjal tadi memotong Rp10.000 lagi dari Ramulu. Dan setelah berhasil mendapat uang yang hasil dari jambret, Raju pun pergi menuju ke tempat pembelian tiket konser itu. Akan tetapi sesampainya di sana Raju pun bersiap memberikan uang itu kepada kasir tempat pembelian tiket. Namun saat itu Raju seketika terbayang akan wajah Padma yang berada di rumah sakit. Karena hal itu Raju pun akhirnya mengurungkan niatnya dan tak jadi beli tiket. Raju berniat mengembalikan uang itu kepada Padma. Saat keluar dari gedung pesta itu berada, Raju kemudian bertemu dengan Puja. Saat itu Raju juga kemudian jujur dengan Puja dan berkata bahwa dirinya adalah orang yang miskin dan tidak memiliki banyak uang. Serta dirinya ini tinggal di lingkungan yang kumuh tepat di belakang rumahnya. Sementara itu Saroja dan temannya ini malah dipergoki kepolisian dan mengatakan bahwa Saroja membuat pingsan kepala polisi. Saroja dan temannya pun dibawa ke kantor polisi, namun pada malam itu Saroja dan temannya ini kemudian bisa bebas dari kantor polisi itu dengan membayar uang sogokan kepada para polisi tersebut. Lalu Saroja dan temannya kembali untuk menuju ke tempat tuan yang baru.
Namun sayang, sesampainya di sana ternyata bukan tuannya yang baru yang ia temui, tapi itu adalah seorang mucikari yang dulu pernah memasukkannya ke rumah bordil, tempat Saroja dan temannya bekerja. Saroja dan temannya pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut, namun anak buah mucikari itu berhasil menangkap Saroja dan temannya. Mereka terus memberontak dan dengan bersusah payah akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat itu. Walau saat itu teman Saroja harus terluka. Saroja kemudian membawa temannya itu ke rumah sakit. Kemudian saat di rumah sakit, sesampainya di sana mereka malah dibiarkan mengingat mereka hanya orang yang miskin. Bahkan dokter di sana tadinya nggak mau membantunya. Namun saat teman Saroja mengeluarkan sebuah emas yang berbentuk dewa, melihat hal itu pun dokter tersebut pun langsung mengiyakan dan langsung memberikan perawatan pada mereka. Di sisi lain, Vivek dan teman-temannya ini yang baru tiba di Hyderabad malah mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan salah satu temannya ini terluka parah. Mereka pun memutuskan untuk membawa temannya ini ke rumah sakit terdekat yang ada di Hyderabad. Sementara itu, Raju yang saat itu ada di rumah sakit, ia berniat untuk mengembalikan uang hasil jambretannya kepada Padma. Secara diam-diam, Raju pun mengembalikan semua itu kepada Ramulu. Dan secara kebetulan di saat yang bersamaan, Vivek, Raju, Ramulu, dan Padma, kemudian Saroja dan juga Qureshi, mereka semua itu berada di rumah sakit sama. Di sisi lain, Qureshi yang sedang bersama teroris di sebuah rumah pasien saat itu, mereka didatangi oleh dua orang pemuda anak buahnya si teroris. Di mana saat itu mereka membawa sebuah bom dan juga senapan. Mereka juga kemudian menghajar para polisi yang sedang menjaga pintu penjagaan. Polisi itu dibunuh secara brutal dengan sebuah pisau. Saat itu, si ketua teroris berkata bahwa mereka melakukan semua ini karena sebuah jihad. Awalnya Qureshi ingin mengatakan sesuatu namun tidak bisa apa-apa. Saat itu Qureshi ini malah diperintahkan segera pergi dari rumah sakit tersebut. Dalam kondisi yang pincang, Qureshi ini berusaha untuk kabur dari tempat itu dan saat akan kabur si Qureshi ini mendapati teman Vivek yang baru sampai di rumah sakit. Qureshi ini coba membantu Vivek dan juga temannya dan meminta mereka agar kabur dari rumah sakit ini karena ia tahu bahwa rumah sakit ini akan diledakkan. Namun di saat yang bersamaan, kemudian tiga teroris yang membawa senapan itu malah menembaki mereka. Di sisi lain, Raju yang mendengar suara senapan, ia kemudian langsung mencari sebuah cara untuk menyelamatkan para pasien. Ia berkeliling untuk menyelamatkan semua pasien dan Raju mengevakuasi orang yang ada di rumah sakit tersebut. Raju juga menyelamatkan Padma dan juga Ramulu. Tak berselang lama, rombongan polisi yang sebelumnya menyangka bahwa Qureshi adalah teroris datang untuk mengevakuasi pasien. Saat itu polisi ini melihat sendiri bahwa ternyata si Qureshi ini bukanlah seorang teroris yang ia sangka. Saat itu juga Qureshi menunjukkan kepada semua orang bahwa Islam itu bukan seorang teroris. Dan mengatakan bahwa tidak ada Islam yang mengatasnamakan jihad dan kemudian membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Saat itu ternyata salah satu teman dari teroris ini mendengar omongan Qureshi. Hal itu membuatnya pun tersadar. Ia yang merasa bersalah, ia pun malah menembak dirinya sendiri hingga tewas. Sementara itu Raju dan Vivek coba membuat sebuah perlawanan kepada para teroris ini. Salah satu dari mereka tersisa. Si teroris ini pun kemudian merobek bajunya dan memperlihatkan bahwa di dalam bajunya terdapat sebuah bom yang akan digunakan untuk menghancurkan rumah sakit. Hal ini kemudian membuat semua orang sangat ketakutan. Namun berbeda dengan si Vivek dan juga Raju. Mereka berdua kemudian bekerja sama untuk menyelamatkan para semua orang. Saat itu tak ada pilihan lain untuk mereka semua sehingga Raju dan Vivek pun mengorbankan diri mereka untuk menjadikan dirinya sebagai korban. Hal itu mereka lakukan agar tidak ada orang lain yang terluka. Saat itu juga Raju dan Vivek ini berlari ke arah teroris itu. Sebelum bom di badan teroris ini meledak, mereka berdua mendorong teroris ini keluar hingga jatuh dari gedung rumah sakit. Dan di saat itu juga bom si teroris ini meledak. Di saat itu Raju dan Vivek terkena ledakan itu yang mengakibatkan Raju kemudian meninggal dunia
dengan kondisi yang sangat mengenaskan akibat ledakan tersebut. Dan pada akhirnya, semua orang dan juga pasien di rumah sakit itu pun dapat selamat dengan keadaan baik-baik saja. Semua itu berkat pengorbanan Vivek dan juga Raju. Setelah kejadian itu juga, polisi yang waktu itu menuduh Qureshi yang beragama Islam adalah seorang teroris, meminta maaf kepada Qureshi atas kesalahan. Qureshi pun memaafkan polisi ini dengan lapang dada. Alhamdulillah. Sementara itu Raju dibawa ke rumahnya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Saat itu Puja juga datang melihat Raju yang terakhir kalinya karena sebenarnya si Puja ini memang sangat mencintai Raju. Dan memahami pada saat itu kalau dari awal Raju jujur kepada dirinya, kalau punya orang yang mencintai janganlah disia-siakan. Semua warga di lingkungan Raju pun kemudian menganggap bahwa Raju adalah seorang pahlawan. Ia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk orang lain dan menganggapnya sebagai dewa penyelamat. Begitu juga dengan Vivek yang pulang dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Orang tua Vivek sangat bersedih atas kematian anaknya. Namun ia merasa sangat bangga walau Vivek tidak menjadi seorang tentara, namun ia berhasil menyelamatkan nyawa banyak orang. Sementara itu Saroja yang berhasil selamat dengan temannya, ia kemudian pergi dan berkata bahwa mulai saat ini mari kita temukan cara untuk mencari uang yang halal. Perut yang akan kita isi ini kecil. Jadi yang udah, ayo kita cari uang yang halal untuk mengisi perut kecil ini. Jangan sampai kemudian kita terjerumus lagi ke dunia yang gelap. Saat di jalan mereka bertemu dengan seorang mucikari untuk merekrut Saroja lagi. Namun Saroja menolak dan malah mengejek agen tersebut. Saroja berkata bahwa dirinya tidak sudi lagi masuk ke dunia hitam. Di sisi lain, Ramulu datang ke rumah Patel dan menghampiri si Patel. Saat itu ia datang untuk membayar hutangnya kepada si Patel dan membawa pulang cucunya. Kemudian si Patel mengatakan bahwa uang yang dibayarkan oleh Ramulu itu masih kurang. Namun saat itu cucu Ramulu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ia mengatakan bahwa hutang kakeknya ini sudah benar. Bocil itu menunjukkan sebuah keahliannya, di mana dengan mudah bocil itu menghitung dengan cepat bahwa hutang kakeknya ini ditambah dengan bunganya saat itu sudah sangat cukup sekali. Patel yang melihat hal itu membuat sangat kagum dengan bocil tersebut. Bocil itu sangat pandai dalam matematika. Kemudian si Patel pun melepaskan Ramulu dan juga cucunya. Patel berkata bahwa biarkan anak itu sekolah. Karena anak ini memang sangat jenius dan pasti akan menjadi orang yang sangat sukses. Ternyata Patel masih punya hati nurani juga ya. Pada akhirnya Ramulu dan cucunya ini pulang dan cucunya bisa sekolah lagi. Dan film pun selesai. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satu dari orang baik tersebut agar dunia ini tidak akan pernah kehabisan orang baik. Nah, itulah alur cerita film dari film yang berjudul Vedam. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21D5. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.